Halo, apa kabar saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Cegah COVID-19 kembali meluas, calon penumpang kereta perjalanan jauh wajib sudah di-booster atau menunjukkan tes PCR atau antigen negatif COVID-19. Alih-alih bisa hilangkan gangguan makhluk halus, pejabat PDAM Solo mencabuli remaja putri hingga belasan kali. Warga terdampak proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta mendadak jadi miliarder setelah menerima uang ganti rugi lahan. Ya, kita awali informasi pertama. Bagi Anda yang melakukan perjalanan kereta api jarak jauh, PT KAI kembali memberlakukan aturan baru yang ketat. Calon penumpang wajib sudah divaksin booster atau dosis ketiga. Jika belum, wajib menunjukkan surat keterangan PCR atau antigen dengan hasil negatif COVID-19. Mulai 17 Juli mendatang, PT Kereta Api Indonesia akan menerapkan protokol kesehatan ketat bagi calon penumpang jarak jauh. Setiap calon penumpang wajib memenuhi syarat, yakni sudah vaksin booster atau dosis ketiga. Namun bagi yang belum divaksin booster diberlakukan aturan yang berbeda. Calon penumpang yang baru divaksin dosis 2 wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam atau hasil negatif antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Calon penumpang yang baru divaksin dosis pertama wajib menunjukkan surat tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Sedangkan calon penumpang yang sama sekali belum pernah divaksin COVID-19 wajib menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah dan hasil negatif tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Aturan baru diberlakukan sebagai upaya mencegah kembalinya meluasnya wabah COVID-19. Aturan tersebut menyesuaikan dengan terbitnya surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 72. Diharapkan kebijakan ini dapat menekan kembali penyebaran COVID-19 di masyarakat. Aturan baru ini tidak berlaku bagi perjalanan kereta lokal atau aglomerasi. Calon penumpang tidak wajib menunjukkan surat keterangan hasil tes COVID-19. Namun demikian, calon penumpang minimal divaksin dosis pertama. Jika belum divaksin, wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mendukung kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan warga sudah divaksin booster sebagai syarat untuk beraktivitas di area publik dan melakukan perjalanan jauh. Wali Kota Semarang mengatakan kebijakan yang dituangkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri itu sangat efektif untuk mencegah kembali meluasnya wabah COVID-19. Kebijakan itu sekaligus mempercepat upaya pemerintah Kota Semarang agar warga Kota Semarang mau divaksin booster. Sejauh ini capaian vaksin booster atau dosis 3 di Kota Semarang baru mencapai 51%. Melaksanakan di daerah tentang pemberlakuan booster untuk kegiatan-kegiatan perjalanan supaya masyarakat kemudian jadi lebih sehat. Satu, kita punya pengalaman dulu sebelum vaksin itu susahnya menurunkan angka pasien COVID. Setelah kita punya vaksin 1, vaksin 2, semuanya kemudian bisa lebih tertata. Kita beralih ke informasi lainnya, salah satu direksi Perumda Toyawening atau PDAM Solo jadi tersangka atas dugaan pencabulan pelajar. Modus tersangka mencabuli pelajar untuk menghilangkan gangguan makhluk gaib yang dirasakan korban. TAS hanya bisa tertunduk malu setelah menjadi tahanan Mapolresta Solo. Pria 53 tahun ini menjadi tersangka dugaan pencabulan terhadap seorang pelajar SMA. Ironisnya, petinggi PDAM Solo ini mencabuli anak temannya sendiri. Modus tersangka membantu anak temannya yang mengalami gangguan makhluk gaib. Alih-alih membantu, tersangka malah mencabuli korban hingga 12 kali. Perbuatan bejatnya dilakukan di dalam mobil sejak Desember 2021 hingga April 2022. Kasus terungkap setelah korban angkat suara ke guru sekolah. Korbannya ini merasa
rasa takut, gelisah dan seterusnya, dan kemudian melaporkan itu kepada guru di sekolahnya, sehingga kemudian dari situlah berangkat rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polresta Surakarta, dan alhamdulillah kita berhasil mengungkap kasus ini dan sekaligus melakukan penangkapan terhadap tersangka di tanggal. Direktur Teknik Perumda Toyawening ini kini terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Melakukan itu sudah berapa kali, Pak? Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Ya, Wali Kota Solo menegaskan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Toyawening Solo telah dicopot dari jabatannya setelah kasus pencabulan pelajar terungkap. Pencopotan TAS melalui rapat umum pemegang saham dan seluruh proses hukum diserahkan ke pihak berwajib. Yang jelas, saya selaku Wali Kota, para pimpinan PDAM, Dewan Pengawas, langsung action, itu laporan kami terima. Saya sangat mengapresiasi sekali korban berani untuk speak up. Setelah itu langsung kami follow up. Yang bersangkutan sudah tidak bertugas lagi. Untuk proses hukum selanjutnya kami serahkan kepada yang berwajib. Ya, belasan tersangka kasus narkoba ditangkap di Kota Semarang dalam sebulan terakhir. Salah satu tersangka masih berstatus pelajar tingkat menengah pertama. Penangkapan pengedar narkoba juga terjadi di Tegal. Para tersangka menjual barang haram itu lewat media sosial. Lima 15 tersangka pengedar dan kurir narkoba ditangkap dari sejumlah lokasi di Kota Semarang. Sejumlah tersangka bekerja sebagai karyawan jasa ekspedisi. Satu tersangka masih berstatus pelajar SMP, sementara satu orang lainnya merupakan residivis kasus narkoba. Terdapat satu orang residivis dengan inisial JW. Yang ini merupakan pengedar yang memang sudah pernah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, dan saat ini kita amankan kembali dengan barang bukti 0,9 gram sabu. Dari 11 kasus dalam 1 bulan terakhir terkumpul barang bukti 38,5 gram sabu-sabu dan 832 gram daun ganja kering. Kini seluruh tersangka mendekam di Mapolrestabes Semarang menunggu proses hukum selanjutnya. 3 pengedar narkoba juga ditangkap di Polres Tegal Kota. Ketiga tersangka masuk dalam satu jaringan pengedar di Tegal. Barang bukti berupa setengah kilogram ganja dipesan dari Jakarta. Barang haram itu lalu dibagi dalam paketan ganja siap edar. Ya, masih satu jaringan. Jadi proses penguapan dari AH, terus kita amankan, kemudian dari hasil interogasi menyatakan bahwasanya ada barang-barangnya disimpan di kos-kosan. Padahal di kos-kosan kita menemukan bahwa tersangka ini, ya, saudara AM dan saudara C ini tengah mengemas barang-barang tersebut dijadikan dalam bentuk paket-paket kecil. Tersangka menjual ganja paketan besar seharga Rp1 juta dan paketan kecil seharga Rp100.000. Penjualan ganja memanfaatkan media sosial. Kini ketiganya mendekam di Mapolres Tegal dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Agus Hermanto dan Sugihartono melaporkan dari Kota Semarang dan Kota Tegal. Toko kelontong di Kabupaten Kudus dibobol pencuri. Puluhan dus rokok diambil membuat pemilik toko merugi hingga Rp26 juta. Pencurian terjadi di Desa Bacin, Kecamatan Bae pada Selasa pagi. Pintu samping sudah dalam kondisi terbuka saat karyawan baru tiba. Saat dicek kondisi toko sudah berantakan. 137 pak rokok raib, kerugian ditaksir Rp26 juta. Pencuri juga mengasak uang tunai dari meja kasir. Untuk menghilangkan jejak, kamera pengawas toko juga dicuri. Belum itu yang diambil, apa aja targetnya emang rokok. Berapa Pak rokoknya? Ya sekitar 26 lebih Pak. 26 price juta. 26 juta. Oh. Ada uang tunainya enggak Pak? Uang tunainya enggak, sedikit, cuma berapa 400.